Petugas Bea Cukai Soekarno-Hatta bersama Ditipid Narkoba Bareskrim Polri berhasil mengungkap kasus penyelundupan narkotika yang melibatkan seorang pilot maskapai penerbangan asing Malaysia Airlines. Saat dilakukan pemeriksaan terhadap bagasi kru, petugas menemukan 14 bungkus berjumlah 70.114 butir ekstasi yang disembunyikan di dalam koper milik tersangka. Penyidik juga menemukan 4 gram metapetamin atau sabu yang diduga digunakan untuk keperluan pribadi. Tersangka diduga memanfaatkan status pilot yang selama ini mendapatkan jalur pemeriksaan khusus sebagai kru agar barang haram dapat lolos dari pengawasan. Sementara itu, hasil tes urin yang dilakukan Dokes Polri menunjukkan tersangka positif mengandung MDMA, metapetamin, dan kokain. Temuan ini menguatkan dugaan bahwa tersangka merupakan pengguna narkotika saat menjalankan tugas sebagai pilot. Jadi satu perlakuan khusus itu memang diberikan kepada pilot. Ini seluruh dunia. Kru pilot itu pasti dapat perlakuan khusus karena mereka dianggap low risk. Kalau teman-teman naik ke bandara, jalur pilot tersendiri, jalur kru ya, kru pilot tersendiri. Kemudian juga mungkin penanganan bagasinya tersendiri. Hal itulah yang mungkin membuat sindikat merasa melalui pilot ini aman. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, tersangka mengaku telah 3 kali membawa narkotika ke Indonesia. Penyidik Bareskrim Polri menduga tersangka merupakan bagian dari jaringan narkotika internasional. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara iNews melaporkan. Pemirsa, geram karena listrik mati terus-menerus, ratusan warga melempari kantor PLN Palangkaraya, Kalimantan Tengah dengan ratusan bangkai ayam. Ribuan ayam mati akibat pemadaman listrik, peternak pun merugi ratusan juta rupiah. Kesal karena pemadaman listrik yang sering terjadi, massa terdiri dari warga dan komunitas peternak melemparkan ratusan bangkai ayam ke halaman kantor PLN Palangkaraya pada Rabu siang. Massa menyebut ribuan ayam mati akibat seringnya pemadaman listrik di wilayah Palangkaraya tanpa pemberitahuan atau tanpa jadwal pasti. Akibatnya ternak ayam yang menggunakan sistem kandang modern dan mengandalkan listrik kehabisan oksigen dan mati massal. Satu peternak rata-rata kehilangan 1.500 ayam dan merugi hingga ratusan juta rupiah. Selain melempari kantor dengan bangkai ayam, massa juga memasang spanduk penyegalan dan menuntut pemadaman listrik dihentikan. Perwakilan PLN Palangkaraya yang menemui massa menjelaskan pemadaman listrik terjadi akibat masalah pada pembangkit listrik. Namun diharapkan pasokan listrik akan pulih pada 5 Agustus 2026. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Ratusan mahasiswa menggelar aksi di kantor PT Pelindo Pekanbaru. Mereka mendesak evaluasi aktivitas bongkar muat salah satu perusahaan di Pelabuhan Karawang. Bongkar muat di salah satu perusahaan di Pelabuhan Karawang, pemirsa. Massa yang tergabung dalam pergerakan mahasiswa anti pungli Riau menyampaikan sejumlah tuntutan kepada PT Pelindo. Mereka menilai aktivitas PT Kimi di pelabuhan perlu dievaluasi. Mahasiswa juga menduga aktivitas tersebut berkaitan dengan kasus meninggalnya 4 anggota tim draft survei di perairan Tanjung Buton pada awal Juli lalu. Pihak PT Pelindo melalui manajer wilayah Pekanbaru menyatakan akan terus meneruskan aspirasi dan tuntutan mahasiswa kepada pimpinan perusahaan. Aksi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat kepolisian. Mengawal apa yang sudah terjadi di Karawang, kami dari pihak Pelindo juga akan follow up, ditambah lagi dengan tuntutan baru, mungkin yang sama ya. Kejadian kemarin menjadi pelajaran berarti bagi Pelindo. Jadi kami tetap apa yang menjadi aspirasi kita follow up semua sampai masalahnya selesai. Dan untuk mahasiswa sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Perjanjiannya itu di stop dulu operasinya, namun hari ini masih beroperasi. Nah, ini sebenarnya menyangkut kami buat tuntutan aksinya itu bahwasanya persoalan ini, perizinan ini yang tidak lengkap ini dan kelengkapan dokumen yang bermasalah segala macam hasil dari pembiaran. Kami duga hasil dari pembiaran dari PT Pelindo itu sendiri, karena memang di bawah wewenang mereka. Pemirsa, Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia terus mendorong aspirasi pekerja masuk dalam pembahasan rancangan undang-undang ketenagakerjaan yang baru.
Melalui safari ke sejumlah fraksi di DPR RI, koalisi menyerahkan draft RUU hasil rumusan bersama sebagai masukan dalam proses penyusunan regulasi. Pemirsa, koalisi yang terdiri dari 16 konfederasi dan 157 federasi serikat buruh menyerahkan draft RUU Ketenagakerjaan kepada sejumlah fraksi di DPR RI. Draft tersebut memuat usulan perbaikan sistem pengupahan, pembatasan masa kerja pekerja kontrak, penghapusan sistem outsourcing bagi pekerja, serta reformasi pengawasan ketenagakerjaan. Koalisi buruh berharap usulan yang disampaikan dapat menjadi pertimbangan dalam penyusunan RUU Ketenagakerjaan yang saat ini masih dibahas DPR RI. Kemarin kita sudah ke 4 fraksi dan hari ini kita ada 3 fraksi. Nah, salah satunya kita berkunjung ke fraksi PKS. Tentu kita ingin menyampaikan terkait dengan bagaimana pembentukan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru. Karena beberapa waktu yang lalu kita semua juga membuat draft rumusan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Tentu yang pertama saya mengapresiasi bahwa teman-teman bisa bersatu, kemudian juga merumuskan gagasan yang semuanya muaranya sama, yaitu untuk menghadirkan sebuah regulasi yang berkeadilan dan juga bisa menghadirkan kesejahteraan bagi. Terima kasih, Anda masih di iNews Pagi bersama saya Camar Haidar dan rekan saya Yasmin Atania. Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan jajaran Kamar Dagang dan juga Industri Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam pertemuan ini, 38 pimpinan Kadin dari 38 provinsi turut hadir ke Istana. Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan jajaran Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta. Ketua Kadin Indonesia Anindya Bakri bersama jajaran pengurus tiba di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta sekitar pukul 13.52 waktu Indonesia Barat. Anindya mengatakan pihaknya hadir bersama pimpinan Kadin dari 38 provinsi untuk berdiskusi dengan Presiden Prabowo. Ia juga menyampaikan selain membawa perwakilan Kadin dari seluruh Indonesia, pertemuan itu juga dihadiri sekitar 30 asosiasi dan himpunan dunia usaha. Selain itu, sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih turut hadir dalam pertemuan tersebut. Ya, hari ini kami Kadin datang bersama pimpinan-pimpinan Kadin di 38 provinsi. Jadi sejak mendengar undangan dari Pak Presiden, mereka terbang. Ada yang dari Papua, Papua Barat, Kaltara, NTT, Aceh. Nah, kami ingin berdiskusi mengenai bagaimana bersama-sama bisa meningkatkan ekonomi dari daerah. Anindya menilai kondisi ekonomi dan geopolitik global saat ini perlu disikapi melalui komunikasi yang lebih erat antara pemerintah dan pelaku usaha. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkap belum ada perombakan atau reshuffle kabinet oleh Presiden Prabowo Subianto pada awal Agustus. Namun Prasetyo menegaskan ada peluang Prabowo akan melantik pejabat baru untuk mengisi kursi atau jabatan yang kosong. Reshuffle, sementara belum ada. Kalaupun, mohon maaf ya, kalaupun misalnya ada barangkali untuk mengisi kekosongan dari beberapa posisi yang karena perubahan yang kemarin ditinggalkan oleh pejabat yang lama. Seperti Wamentan ya berarti? Ya, contohnya seperti Wamentan.